lanjut dengan Paslon. Ya. Dalam kalau benar, ketemu nggak? Enggak. Nah, mulai dulu ayat ma'al wajib ila aqal miskin miskinan. Ya. Ya. Masih mengenai kapal jihad. Walaupun ayat pak, ilakul miskinan mudan pinjamnya kapal, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu ayat ma'al wajib ila aqal min sittina miskinan. Baik, ini kapal jihad. Pertama adalah memerdekakan hamba. Kemudian kalau tidak mampu, hamba yang tidak ada, atau hamba ada tapi uangnya tidak ada, nah, maka gantinya adalah puasa 2 bulan berturut. Nah, kalau memang itu pun tidak mampu, maka gantinya adalah memberi sedekah kepada 60 orang miskin. Setiap miskin 1 mud. Nah, di sini bicarakan paslon walayatu dan tidak boleh ayat ma'al wajib ila aqal min sittina miskinan. Tidak boleh memberikan kurang dari 60 meski 60 orang miskin. Meski 60. Setiap 1 orang miskin berapa? Jadi bawahnya internal 60 kasih ada seorang. Walaupun yang diberi 60 kalau diberikan pada seorang nggak boleh. Jadi harus 1 orang 1 sebanyak 60 orang miskin. Lil ayati, karena adanya ayat Al-Quran. Jadi yang menjadi dalil kan ayat Al-Quran. Kata Allah Ta'ala sittina miskinan, 60 orang miskin. Wal khabar, demikian juga dalilnya adalah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'in jama'a sittina miskinan, apabila seseorang membayar kafalah dengan cara mengumpulkan 60 orang miskin. Wa wadahu
memberikan mereka makan wadah atau makan wadah, makan siang. Asyahu memberikan mereka makan malam. Jadi yang diberikan bukan mut, bukan beras, tetapi sudah berupa apa? Makanan siang, makanan malam. Walaupun jumlahnya 60 orang, lima alaihi nafa'an lam yujizhu, tidak boleh. Jadi yang diperintah bukan memberi makanan, tetapi memberikan bahan pokok makanan yang menjadi makanan di tempat seseorang itu berada. Di anna ma wajaba lil fuqara'i bisyar'i wajaba fi tamlik zakat. Karena ma wajaba lil fuqara'i bisyar'i, yang diwajibkan bisa yang Allah wajibkan kepada orang, memberi kepada orang fakir dan miskin harus tamlik. Apa itu tamlik? Harus dimiliki oleh orang yang diberi, yaitu fuqara masakin, sama seperti zakat. Jadi zakat itu wajib kita memberikan apa? Memberikan yang bisa dimiliki oleh orang fakir miskin. Kalau udah berupa makanan kan udah tidak bisa diolah, dimiliki harus diolah. Kalau udah jadi makanan udah nggak bisa diolah oleh orang fakir miskin gitu. Tapi kalau masih berupa bahan, masih bisa dimiliki, diolah. Bisa jual. Nah, itu seandainya ente kasih dia itu makan siang, makan malam, belum tentu makanan yang disediakan itu menurut sesuai dengan selera. Jadi yang namanya zakat itu harus dimiliki oleh orang yang kita kasih. Jadi dimiliki, mereka itu bisa mengolah. Nah demikian juga di sini. Oleh karena itu nggak boleh kasih makan siang, malam walaupun jumlahnya ada 60. Li'anna wa ma wajaba lil fuqara bisa karena barang makanan yang wajib kita berikan kepada fakir miskin diwajibkan oleh agama, wajib kita kita berikan kekuasaan kepada si fuqara wal masakin tadi. Li'annahum yahtalifuna bil akli, karena kalau udah berupa makanan beda-beda. Bisa jadi orang yang kita undang di antara mereka nggak suka dengan makanan itu. Oleh karena itu la yatahaqqaq anna kullu wahidin minhum yatanawalu qadrahi. Nah, kalau yang 60 itu makannya beda-beda, berarti tidak mau berikan tiap-tiap orang miskin ukuran haknya gitu ya. Karena dia nggak doyan makanan itu, dia nggak makan. Nah, oleh karena itu hak mereka itu nggak sampai kepada mereka. Tapi kalau masih berupa bahan pokok kan bisa diolah. Itulah alasannya harus beras. Wa in qala lahum, apabila orang yang mengeluarkan kafalah berkata kepada 60 orang miskin, malaktukum hada bainakum bisawiyah, aku pindahkan kepemilikanku ini kepada engkau bisawiyah dengan sama rata. Nah, apabila dikatakan seperti ini, apakah boleh gitu? Apakah sah membayar kafalah? Fihi wajhan. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan la yujibu. Jadi kalau tidak boleh, kalau tidak boleh berarti kita harus kasih apa-apa. Ini kita ini satu mut. Tapi kalau punya ada beras 60 mut satu karung, ya. Udah ente bagi-bagi aja deh. Bagi-bagi aja ente sama rata 60 orang. Enggak bisa. Mesti harus diapain? Tanding-tandingin ya. Ditanding-tanding. Mesti harus ditandingkan. Nah, ada yang mengatakan walaupun jumlahnya itu 60 apa? Siapa itu yang berpendapat demikian tidak sah? Yaitu pendapat Abi Sa'id al-Isqahari. Ada ulama mengikut mazhab Syafi'i namanya Abu Sa'id al-Isqahari. Ada pesantren Isqahari kan?
Li'annahum yadumu mu'natun fi kismatihi falam yulzimu. Li'annahu yadumu mu'natun fi kismatihi. Karena yadamu mu'natun mu'nah itu kan mu'nah itu artinya nafkah fi kismatihi falam yulzimu. Kama lau sallama ilaihi muta'am bisa nabil, sama aja seperti seseorang yang mengeluarkan kapal ini menyerahkan kepada mereka makanan bisa nabil, padahal makanan itu masih, beras itu, gabah itu masih ada di mana? Gabah itu masih ada di apa sanabil? Nah, di pohonnya. Nah, seperti gabah itu ada di pohon. Ini kan orang yang sudah biasa panen, sudah biasa memperkirakan ini, walaupun ini beras masih ada di mana, walaupun masih ada di pohonnya, udah tahu kadarnya dan 60 gitu. Nah, ambil itu ya, setiap orang ambil gitu. Nggak boleh. Ini walaupun itu beras di karung itu sama aja seperti beras masih ada di mana, di pohonnya. Makanya harus ditangkap, ditanding satu-satu. Itu alasannya Isohori mengatakan nggak boleh. Nah, pendapat kedua mengatakan boleh gitu. Kalau memang satu karung itu jumlahnya ada 60 mut, boleh walaupun nggak ditanding-tanding. Ini pendapat kedua. Wal falsafah. Nah, pendapat kedua inilah pendapat yang kuat. Li'annahu sallama ila kulli wahidin minhum qadru haqqih. Nah, apabila seorang mengucapkan tolong kamu ambil masing-masing seukuran haknya, berarti dia sudah menyerahkan haknya kepada tiap-tiap orang yang jumlahnya ada berapa tadi? 60 ya. Wal muqnatu fi kismatihi qalilah. Wal muqnatu fi kismatihi qalilah, sedangkan satu kan sedikit gitu. Fala yamna'ul ijza, maka boleh, tidaklah mencegah, boleh boleh. Nah, ini pendapat kedua ini yang lebih mudah ya. Jadi nggak perlu kita tanding-tanding, misalnya ada 60 orang miskin, kita serahin aja kepada mereka satu karung beras yang jumlahnya berapa? 60 ton. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Pasul kan? Hah? Pasul apa bertanya? Walaya juzu ayat pa. Walaya juzu ayat pa ilam mukatab ya nah. Baik. Ini satu masalahnya. Pasal berikutnya masih berkenaan dengan kafaro. Laya juzu ayat pa ilam mukatab. Nah, tidak boleh menyerahkan kapal ya, beras ini kepada hamba. Mukatab. Apa itu hamba mukatab? Hamba yang diberikan izin oleh sayyidnya, tuannya bekerja di tempat orang lain, nanti ya, hasil atau upah kerjanya itu untuk menembus di mukatab. Kenapa nggak boleh nyerahin kepada mukatab? Li'anaha tajibu li ahli hajah. Li'anaha tajibu li ahli hajah. Karena kafarah ini wajib diserahkan kepada yang butuh ya, pada yang butuh. Fakir miskin perlu beras. Nah, sedangkan mukatab itu mustaqmin ya. Sedangkan mukatab itu tidak perlu ya. Mustaqmin dikasih insan ala kasbun ya. Jadi itulah alasan kenapa beras ini nggak boleh diberikan kepada hamba mukatab. Karena hamba mukatab mustaqmin dikasih sudah cukup kebutuhannya dengan kerjaannya. Ingkana lahu kasbun, kalau memang mukatab itu punya pekerjaan. Ya. Au bi ayamna alkitabah wa yarji'u ila maulah ilam yakun lahu kasbun. Atau ya,
kitabahnya dibatalkan dan kembali kepada sayyidnya. Ilam yakun lahu kasbun, kalau tidak mempunyai pekerjaan. Nah, kalau memang nggak punya pekerjaan boleh. Jadi yang tidak boleh diberikan kalau mukasab itu punya pekerjaan. Begitu juga tidak boleh menyerahkan kafarah itu kepada orang kafir. Ingat kata, li'annaha kafaratun, karena ini kafarah. Ini yang wajib itu nggak boleh. Apa itu yang wajib? Seperti zakat fitrah wajib, zakatul mal wajib, ya. Kafarah wajib, ya. Kalau yang namanya wajib harus diserahkan kepada kaum muslimin, fuqara wal masakin. Kalau yang wajib. Nah, itu ayat fa'ilal kafir, tidak boleh menyerahkan kafarah yang berupa pada itu, ya. Nah, keras kepada orang kafir. Di annaha kafarah, karena dia itu kafarah. Kafarah wajib. Fala yajuzu sharfuha ila kafir. Sama ya seperti tidak boleh menyerahkan kepada orang kafir. Kal itu, ya, seperti apa? Kal itu seperti memerdekakan. Kal itu memerdekakan. Para yajuzu sharfuha ila kafir. Kal itu sama seperti memerdekakan. Memerdekakan apa? Hamba. Sama seperti hamba gitu. Ini ada hamba, kita jualin sama orang kafir gitu, ya. Gitu. Kalau hamba nanti dikuasai sama orang kafir, wala yajuzu daf'uha ila man talzamuhu nafaqatuh, dan tidak boleh menyerahkan pula kepada orang yang memang wajib orang itu memberikan nafkah, gitu, ya. Ini sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah kita serahkan kepada keluarga kita sendiri yang wajib kita memberikan nafkah kepada yang nggak boleh. Berarti kan balik lagi, ya. Seperti mana contohnya? Zaudah. Dan zaudah itu wajib dinafkahkan oleh suami. Jadi suami bayar kafarah, bayarnya sama istrinya sendiri. Awalid atau orang tua, kan orang tua wajib dinafkahkan oleh anak. Jadi anak bayar kafarah orang tuanya sendiri nggak boleh. Awalid atau anaknya sendiri. Li'annahu mustaqbil binafkah. Nah, alasannya karena mereka itu sudah tidak lagi perlu nafkah, karena kan sudah ditanggung nafkahnya oleh orang yang membayar nafkah. Fa in dafa ba'dha alaihi min al-ta'am cuma qadara ala siyam lam yalzamul intiqal ila shaum. Nah, kalau yang tadi sudah selesai, sekarang masalah baru. Seseorang menyerahkan sebagian yang wajib daripada makanan tadi, beras. Jadi yang diserahkan sebagian. Cuma qadara ala siyam, kemudian dia mampu puasa. Lam yalzamul intiqal ila shaum, tidak wajib dia pindah kepada puasa. Kan puasa ini nomor 2, ya. Kalau tidak mampu puasa baru apa? Beras, ya. Nah, sekarang baru dia memberikan 60 mud, dia bisa puasa gitu kan. Tadi kalau tidak bisa puasa beras. Baru memberikan 60 orang miskin, dia udah bisa puasa gitu, ya. Apakah dia balik ke puasa? Tidak perlu, langsung aja beras 60 gitu, ya. Saya ulangi, fa'in dafa waqo ma'alaihi nafa'an. Apabila seseorang membayar kafarah yang berupa beras, yang dia serahkan baru separuh. Setelah itu dia mampu puasa. Apakah dia balik puasa? Lam yalzam, tidak wajib dia pindah ke puasa. Karena la yalzamul intiqal ila qiti, sama seperti yang sebelumnya, tidak wajib dia kembali memerdekakan hamba apabila dia dapati hamba asal di tengah-tengah puasa. Kan puasa itu 60 hari. Dia puasa baru 1 bulan, hamba ada gitu, ya. Apakah dia kembali ke memerdekakan hamba atau puasanya diterusin? Puasanya
diteruskan, tidak perlu kembali kepada memerdekakan hamba. Wal akal ayat takila ilaihina, tapi kalau ente mau pilih yang lebih akal, ente putusin puasanya itu kembali kepada memerdekakan hamba. Demikian juga yang terakhir, kalau memang udah ngasih 30 orang, kemudian kamu mampu puasa, ya pindah ke puasa. Jadi seakan-akan yang 30 itu yang sudah diserahkan sedekah biasa, itu lebih akal. Nah, sampai di sini Pasun, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.